Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, setelah kemarin masa sangka berakhir dan setelah pengumuman seleksi tahap 1 jelas, akhirnya status Bapak Ibu ini sudah jelas Bapak Ibu lulus atau tidak. Dan saya ingin mengucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu yang lulus seleksi tahap 1. Semoga senantiasa menjadi ASN yang amanah, dan yang bagi teman-teman yang masih berjuang di tahap 2 tetap optimis. Bismillah, teman-teman ini akan tertular juga rezekinya di tahap 2. Nah, teman-teman, setelah lulus tahap 1, apa saja langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan? Jadi, teman-teman, di video kali ini, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai pemberkasan dan daftar riwayat hidup yang harus teman-teman nanti isikan di portal sscasn.bkn.go.id. Dalam peraturan BKN, teman-teman, tentang pengadaan P3K, dikatakan di sini bahwa dalam pasal 25, setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon P3K wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K, ditujukan kepada PPK disertai dengan, jadi teman-teman ini berkasnya yang pertama adalah fotokopi ijazah atau STTB, surat tanda tamat belajar yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, teman-teman, adalah DRH atau daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai, yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id atau di laman lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K. Setelah ijazah DRH, yang ketiga adalah SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian yang kelima, teman-teman, adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika atau prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Jadi yang pertama, teman-teman, ijazah. Jadi kalau perlu teman-teman silakan dilegalisir ijazahnya dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Kemudian DRH, SKCK, kemudian SKBS, kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Dan yang terakhir ada, teman-teman, ini surat pernyataan yang formulir isiannya ini disediakan oleh pejabat, seperti yang isiannya yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan sebagainya. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dan surat pernyataan ini, teman-teman, ini nanti saya akan perlihatkan seperti apa formatnya, sama halnya dengan nanti teman-teman yang DRH ini. Saya akan memperlihatkan seperti apa format DRH dan berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan ketika kita mengisi DRH. Jadi teman-teman, sekali lagi ya teman-teman, ini ijazah, DRH, SKCK, kemudian SKBS, kemudian ini tidak mengkonsumsi narkoba, kemudian surat pernyataan yang isinya 4 ini. Next, seperti apa sih daftar riwayat hidup yang harus teman-teman isi nanti di SSCASN? Oke, nah untuk daftar riwayat hidup yang harus teman-teman isikan nanti di sini ada pas foto teman-teman 4x6.
Pas foto yang saya maksud di sini adalah pas foto yang sama yang teman-teman kemarin gunakan pada saat mengupload foto di portal SSC ASN ketika pendaftaran. Kemudian teman-teman nanti siapkan KTP KK karena nanti teman-teman akan mengisi NIK. Jadi usahakan NIK yang ada di KTP dan KK sesuai teman-teman sehingga nanti pemberkasan teman-teman ini akan diterima. Kemudian nama lengkap teman-teman, kemudian kabupaten kota, tempat lahir, tanggal lahir teman-teman, jenis kelamin, kemudian agama, status perkawinan, kemudian email. Jangan lupa email yang teman-teman gunakanlah email yang aktif teman-teman ya, yang teman-teman ingat passwordnya, kemudian nomor telepon atau handphone yang teman-teman saat ini gunakan, kemudian alamat ini harus sesuai dengan yang ada di KK, mulai dari jalan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi. Kemudian nanti teman-teman akan disuruh mengisi keterangan badan, tinggi badan teman-teman berapa, berat badan teman-teman berapa, rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas atau cacat tubuh. Setelah itu teman-teman diisi tentang kegemaran teman-teman atau hobi teman-teman apa. Ini diisi dengan huruf kapital, balok, dan warna hitam. Setelah itu teman-teman nanti teman-teman akan disuruh mengisi tentang pendidikan. Jadi ketika mengisi ini teman-teman siapkan ijazah teman-teman mulai dari SD, SMP, SMA, dan ijazah terakhir. Seperti SD teman-teman, tempat SD-nya di mana, nomor ijazahnya berapa, tanggal ijazahnya berapa, siapa yang menandatangani ijazah tersebut, gelarnya teman-teman apa, gelar depan jika ada dan gelar belakang jika ada, sampai dengan ijazah S1 atau S2 jika teman-teman sudah S2 saat ini. Setelah itu jika teman-teman pernah kursus atau latihan di dalam atau luar negeri, teman-teman juga isikan di sini lamanya kursus, tanggal mulainya, tanggal selesainya, kemudian nomor sertifikatnya teman-teman, kemudian tempat kursusnya di mana dan institusi penyelenggara kursusnya siapa. Setelah itu riwayat pekerjaan teman-teman ini, nama instansinya, jabatan teman-teman, masa kerja teman-teman berapa, tanggal mulai kerja tanggal berapa, tanggal selesainya berapa, gaji teman-teman berapa, dan SK-nya ini seperti apa, berapa nomor SK-nya, berapa kapan tanggalnya, dan siapa pejabat yang menandatanganinya. Setelah itu teman-teman ada tanda jasa atau penghargaan jika teman-teman pernah ikut OGN atau teman-teman pernah ikut lomba-lomba lainnya. Nah, silakan masukkan penghargaan teman-teman di sini. Kemudian untuk riwayat keluarga teman-teman tolong siapkan NIK, nomor kartu keluarganya teman-teman, karena nanti teman-teman akan disuruh mengisi NIK. Yang pertama yang harus teman-teman isikan adalah istri atau suami, berapa NIK-nya, namanya, tempat tanggal lahir, pekerjaan atau posisi jabatan, perusahaan, status perkawinan, akte nikah atau akte cerai bagi yang sudah cerai, kemudian tanggal menikah, status hidup, dan sebagainya. Setelah itu nanti teman-teman akan disuruh mengisi juga tentang riwayat anak, sama tadi formatnya nama, NIK, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian juga teman-teman nanti disuruh mengisikan tentang orang tua kandung teman-teman, NIK-nya ayah, NIK-nya ibu, namanya, tempat tanggal lahirnya, pekerjaannya, perusahaannya apa, dan status hidupnya. Kemudian nanti saudara kandung juga teman-teman akan disuruh mengisikan NIK-nya, namanya siapa, sama tadi formatnya. Setelah itu bapak atau ibu mertua bagi teman-teman yang sudah menikah. Jadi ketika mengisi riwayat keluarga ini teman-teman siapkan kartu keluarga teman-teman sendiri, kartu keluarga saudara, dan kartu keluarga mertua jika teman-teman tidak punya. Setelah itu teman-teman ada keterangan organisasi, karena teman-teman guru boleh memasukkan IG atau PGRI atau organisasi MGMP teman-teman, jabatan teman-teman apa, masa kerja teman-teman berapa tahun, tanggal mulainya masuk dan tanggal selesainya, tempatnya, dan pemimpin organisasinya itu siapa. Setelah itu teman-teman ada keterangan lain. Nah, keterangan lain ini isinya SKCK, kemudian SKBS, kemudian bebas nafsa, dan keterangan lain yang dianggap perlu. Nanti teman-teman disuruh mengisikan berapa nomor SKCK-nya, tanggal SKCK-nya, dan pejabat yang menandatangani SKCK tersebut. Begitupun dengan SKBS dan bebas nafsa. Nah, nanti teman-teman akan menandatangani di sini kota teman-teman, kemudian tanggal, dan yang membuat pernyataan adalah teman-teman sendiri di sini. Setelah itu teman-teman tanda tangani. Selanjutnya saya akan memperlihatkan teman-teman seperti apa surat pernyataan yang harus teman-teman buat nantinya.
Nah, ini bentuk format dari surat pernyataannya teman-teman, yang bertanda tangan di bawah ini nama, kemudian tempat dan tanggal lahir, agama, alamat. Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah dipidana dan sebagainya, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, tentara dan sebagainya, tidak berkedudukan sebagai PNS, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan bersedia ditempatkan dimanapun. Jadi ini nanti seperti ini format surat pernyataan yang harus teman-teman nanti buat pada saat pemberkasan. Setelah itu teman-teman yang membuat pernyataan adalah teman-teman sendiri dan ditangani materai 6.000 atau saat ini materai 10.000. Oke teman-teman, seperti itu pemberkasan dan format daftar riwayat hidup dan surat pernyataan yang harus nanti teman-teman isikan pada saat pemberkasan. Jadi teman-teman nanti tinggal tunggu aja instruksi dari Dinas Pendidikan masing-masing atau BKD masing-masing kapan pemberkasannya dan kapan pengisian DRH-nya yang ada di portal SSC ASN. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan semoga Bapak Ibu senantiasa sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.